Ya, kita akan belajar sekarang suatu konsep yang terkait dengan larutan, yaitu konsep konsentrasi. Ya, konsentrasi. Ya, nah, coba perhatikan. Saya em, punya eksperimen. Eksperimennya sederhana, ya. Eksperimennya sederhana. Ya, kita cuma bikin larutan aja, ya. Nah, jadi saya di lab menyediakan dua buah wadah gelas kimia, katakan gitu ya, anggap aja sama, ya. Ini adalah gelas kimia A dan ini gelas kimia B gitu. Saya isi dengan air yang volumenya misalkan 100 ml, yang ini pun saya isi dengan air yang volumenya 100 ml, sama airnya. Dan air akan bertindak sebagai pelarutnya, ya. Ke dalam gelas A ini kemudian saya masukkan misalkan adalah 10 gram gula, dan ke dalam gelas B saya masukkan misalkan 20 gram gula, gitu ya. Kemudian saya aduk dua-duanya dan akan membentuk di gelas A larutan gula, di gelas B pun larutan gula. Ya, jadi di kedua wadah ini akan terbentuk larutan yang sama. Bukan larutan yang sama, larutan yang sejenis, yaitu larutan gula. Ya, dari eksperimen ini saya bisa menyimpulkan dua hal. Ya, yang pertama adalah kedua wadah ini menghasilkan larutan yang sejenis. Ya, jadi pertama adalah larutannya sejenis. Larutan yang sejenis. Sejenis. Yaitu adalah larutan gula. Larutan gula. Ya. Jadi baik di gelas A maupun di gelas B itu sama-sama larutan gula. Yang kedua, kesimpulan lain, karena kebetulan yang dilarutkannya adalah gula, kita bisa mencicipi. Kita bisa cicipin tuh. Ya. Pasti kita sepakat semuanya bahwa larutan B lebih manis. Gitu kan ya? Lebih manis daripada larutan A. Kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Karena jumlah gula yang dilarutkan lebih banyak, 2 kali lipat dibandingkan dengan yang dimasukkan ke dalam gelas A. Nah, kebetulan kan gula bisa dicicipin, maka larutan B lebih manis. Artinya apa? Artinya bahwa kedua larutan tidak identik. Nah, ini kalau kita turunkan lagi dari larutan B lebih manis daripada larutan A, itu sebetulnya adalah bahwa kedua larutan, walaupun sejenis, itu tidak identik. Tidak identik. Ya, tidak identik. Nggak sama banget gitu. Kalau jenisnya sama-sama larutan gula, tapi ketika dicicipin beda, ya, tidak identik. Nah, walaupun kedua larutan ini sejenis, tapi jumlah zat terlarut yang dilarutkannya berbeda, maka kita perlu satu konsep untuk mendeskripsikan jumlah zat terlarut gitu. Ya, jumlah zat terlarut. Ya, nah itulah fungsinya dari konsep konsentrasi. Jadi dengan konsep konsentrasi kita dapat mendefinisikan, ya, konsentrasi itu nantinya dapat menyatakan ya, jumlah zat terlarut gitu. Karena kalau nggak pakai konsep konsentrasi, gimana coba saya mau cerita tentang larutan A dan larutan B? Pasti kita mesti buat kalimat kan. Larutan A adalah larutan yang dibuat dengan melarutkan 10 gram gula dalam 100 ml air. Repot banget, nggak praktis. Gitu kan ya. Larutan B adalah larutan yang dibuat dengan melarutkan 20 gram gula dalam 100 ml air. Nggak praktis. Nah, makanya kemudian menggunakan konsep konsentrasi untuk menyatakan jumlah zat terlarut. Nah, cara menyatakan jumlah zat terlarut itu juga banyak. Karena nanti jumlah zat terlarut itu perlu dibandingkan dengan sesuatu. Ya, misal bentuk pertama konsentrasi itu adalah molaritas misalkan. Molaritas. Ya, M besar gitu ya. Ada lagi bentuknya molalitas. Itu M kecil gitu ya. Yang ketiga ada lagi fraksi mol. Notasinya kayak gitu. Yang keempat ada lagi persen. Nah, tadi udah tuh persen tuh, ya. Persen itu bisa persen volume per volume, bisa persen berat per berat yang umum aja. Ya. Yang kelima bisa normalitas atau N gitu ya. Ya. Yang keenam bisa apa tuh? Bagian per juta atau ppm. Ya. Yang ketujuh bisa bagian per miliar atau ppb, part per billion, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Ya, bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, untuk di pertemuan sekarang kita akan coba bahas satu bentuk konsentrasi yang paling umum adalah molaritas. Ya, molaritas atau M besar. Ya, secara definisi molaritas itu adalah perbandingan antara siapa? Antara mol zat terlarut dengan volume. Nah, ini pembandingannya volume larutan dalam satuan liter. Jadi kalau saya buat persamaan matematik dari definisi ini, M itu sama dengan perbandingan, berarti operator matematiknya pembagian. Apa dibagi apa? Mol zat terlarut dibagi dengan volume dalam satuan liter. Nah, ini rumus dasar dari molaritasnya. Ya. Nah, rumus ini kemudian saya turunkan jadi gini, boleh kan? M sama dengan mol
dikali dengan 1 per V. Gitu kan? Dan kita ingat bahwa mol itu, salah satu cara untuk mencari mol itu adalah massa, ini tinggal dibagi dengan mR. Boleh juga pakai air gitu ya. Yang kedua adalah 1 per volume dalam satuan liter. Ini saya boleh juga volumenya dalam satuan mililiter. Angka banding liter mililiter itu 1000 gitu. Ya. Maka kalau saya substitusikan, maka kita dapat rumus M sama dengan molnya adalah massa per AR atau MR, boleh pakai AR, boleh pakai MR. Pakai AR juga boleh ya, gitu. Nah, dikali dengan 1000 dibagi dengan volume bersatuan mililiter. Nah, ini juga nanti akan cukup umum digunakan. Ya, cukup umum digunakan. Nah, jadi kita ingat 2 rumus ini dulu, ya. Nah, tapi kan rumusnya, ya rumus kedua itu kan turunan dari rumus pertama, ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, misalkan gini, ya. Berapakah molaritas dari larutan yang dibuat dengan melarutkan misalkan adalah 2 gram NaOH dalam air sampai volumenya misalnya adalah 500 ml. Nah, gitu ya. Nah, ini perlu data nih. Perlu data apa? Perlu data AR. Na-nya, kita susun ya. AR hidrogennya 1, oksigennya 16, dan Na-nya 23. Ya. Nah, kita bisa hitung nih. Kita bisa hitung berapakah molaritas. Berarti kita mau mencari M. Ya kan? Cari M. M sama dengan, tadi rumusnya adalah massa per MR dalam kasus ini, dikali dengan 1000, dibagi dengan volume yang satuannya mililiter. Massa yang dilarutkannya ada 2 gram NaOH. Nah, berarti harus cari dulu berapakah massa molar dari NaOH. Na-nya 23, oksigennya 16, dan hidrogennya 1. Itu tinggal jumlahin saja kan. Ini 23, ini 16, ini 1. Dijumlahin. Tuh, jadi 40 ya. 40 kan? 2 per 40 dikali 1000 dibagi dengan 500. Gitu kan? Tinggal coret-coretnya ya. 2 kan? Jadi 2 kali 2, 4. 4 per 40. Jadi 0,1 molar. Tuh. Ya. Atau juga bisa dibalik. Ceritanya bisa dibalik. Ya. Ceritanya bisa dibalik. Contohnya begini. Ya. Misalkan contoh keduanya, berapakah massa misalkan gula lah ya, gula yang terlarut dalam misalkan 100 ml larutan gula berapa? 0,2 molar misalkan. Nah, gitu ya. Pertama harus tahu dulu gula itu memiliki rumus umum, memiliki rumus kimia C12H22O11. Ya. Nah, saya kasih tahu aja MR-nya biar cepat ya. MR-nya 342. Ya, MR-nya 342. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sama rumusnya pakai yang tadi saja. Ya, rumusnya pakai M sama dengan massa dibagi dengan MR dikali dengan 1000 dibagi dengan volume dalam satuan mililiter. Gitu ya. M-nya 0,2 molar gitu ya, 0,2 molar sama dengan massanya dicari. Iya kan? Dibagi dengan MR-nya 342 dikali dengan 1000 gitu kan? Dibagi dengan 100 gitu kan? Dicoret-coret. Betul? Jadi kalau demikian massanya sama dengan 0,2 dikali dengan 342 dibagi dengan 10 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 6,84 gram. Oke, sampai situ dulu materinya.